yang kita ajak ngobrol itu kayaknya dari Jawa Barat ya. Siapa lagi kalau bukan the one and only Kang Syahdan Alamsyah. Selamat pagi Kang Syahdan. Kita akan hadirkan Kang Syahdan Alamsyah ya dalam tampilan yang besar meskipun raganya tidak benar-benar hadir di sini. Selamat pagi Wilujeng Enjing Kang Syahdan. Selamat pagi rekan Indi dan Aryo di studio 20 detik. Kang, kumaha damang? Damang Kang. Alhamdulillah Pangestu. Pangestu. Udah lama loh, soalnya kita gak ketemu sama Kang Syahdan dan selalu muncul dengan gaya udengnya yang buat aku tuh selalu pengen punya ya. Benar. Sigana mah aku tuh pengen ke rumahnya Kang Syahdan ya, pengen banget kayak Kang Syahdan aku pengen minta satu gitu. Tapi kalau Enggak misalnya diantos. tadi Aryo bilang udah lama gak ketemu Kang Syahdan, emang Kang Syahdan tuh kita harus ada nerima atau nunggu berita yang fenomenal seperti yang case-nya Megalodon dan juga mitos-mitos santet itu ya. Kang, ini tuh kalau gak salah, bener gak katanya di lokasinya di Like Earth alias Sukabumi? Betul sekali rekan Indi. Jadi lokasi Gua Kolotok ini berada di kawasan Pejampangan atau di kawasan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Sukabumi Selatan, di mana gua ini dipercaya dan diyakini sebagai di era tahun 1980-an itu dikenal sebagai tempat lokasi pembuangan dukun-dukun santet, alias mereka yang dituding sebagai tukang teluh atau tukang santet itu dibuang di gua ini. Begitu rekan Indi. Kela kumaha Kang, jadi dukun santetnya yang dibuang di goa itu atau korban-korban dari dukun santetnya yang dibuang di goa tersebut? Jadi tahun 1980 ini memang isu santet sangat kental sekali di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Sukabumi Selatan. Nah saat itu mereka-mereka yang dituding berafiliasi dengan aktivitas ilmu hitam atau santet itu diburu oleh sejumlah orang. Dan mereka ini juga disebut sebagai gerombolan dan sebagainya. Mereka dihabisi, kemudian jenazahnya dibuang di Gua Kolotok ini. Begitu. Takut banget. Berarti semacam ini ya, tempat bersejarah ya, maksudnya tanda kutip gitu ya, mau sejarahnya yang baik atau mungkin sejarahnya yang buruk. Bentar dulu, antara bersejarah sama Kang angker nggak di guanya? Berhantu dong Kang berarti. Kebetulan di pekan kemarin pada saat ke sana, lokasinya memang cukup jauh dari permukiman warga, sekitar 1 kilometer. Dan memang lokasinya cukup berada di kawasan perhutanan dan perkebunan warga. Lokasinya cukup angker saya karena bulu kuduk saya berdiri. Begitu tiba di lokasi, begitu rekan Aryo dan Indi. Ya apalagi mungkin kita tahu ceritanya ya, ada orang gitu yang kategorinya tuh mungkin dukun gitu ya, mungkin orang-orang sakti kemudian dibunuh-bunuhin juga dan dibuangnya di sana. Tapi kan kondisinya jadi tetap serem gitu ya dengan adanya sejarah cerita itu, atau mungkin jadi berkurang seremnya karena sekarang orang-orang pada kesana nyari fosil gigi megalodon gitu, jadi si takut dan seremnya tuh ketutup gitu. Atau mungkin jadi gak serem lagi gara-gara kan banyak yang di quote unquote punten ya, dibantai terus dibuangnya ke situ. Kan biasanya suka jadi arwah penasaran. Nah jadi gak serem lagi gara-gara kalau orang datang sana, sungguh mati aku arwah penasaran gitu. Emang cuma lu sih yang mikirnya ke sana ya, Ayo ya. Ya bener ya. Ya. Pasti kamu kangen kan ditikir sama lagu dangdut aku. Nggak kayaknya susah ya, kita lagi serem-seremnya kayak wah bekas dukun dimatiin di sini. Tiba-tiba kepenasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Langsung ke penyanyi-penyanyi dangdut gitu yang muncul ya. Aku yang muncul dari dalam teh. Atau kecuali memang kita mencari penghiburan ya gitu ya. Aduh aku jangan sampai takut gitu ya, apa ya yang lucu ya gitu biar aduh. Jadi gimana Kang korelasinya sekarang dengan adanya warga yang katanya pada rame-rame ke sana juga, tapi tujuannya yaitu pengen cari fosil si megalodon yang tadi disebut-sebut. Baik rekan Indi, jadi gua ini tak sekedar menjadi sebuah lokasi fisik, tapi menjadi simbol ketakutan kolektif dan kisah-kisah kelam masyarakat Pejampangan di masa silam. Artinya ketika saat ini terjadi aktivitas yang memang terjadi secara masif oleh warga sekitar, lokasi ini kemudian berubah fungsi dari yang awalnya memang seram dan menyeramkan alias memang tempat pembuangan jasad-jasadnya mereka yang dituding sebagai dukun santet. Mereka saat ini malah menggali dan merusak kondisi gua. Tapi seberapa jauh Kang Syahdan dengan lokasi gua tersebut untuk sekarang nih? Kebetulan rekan Indi, kalau lokasi tersebut saya datangi di pekan kemarin. Saat ini saya sebetulnya di posisi yang sama, lokasi yang lain, karena kebetulan di Detik Jabar ini khususnya saya sedang membahas soal tematik ilmu teluh dan ilmu santet, dan kebetulan yang jadi menarik adalah lokasi-lokasi yang memang identik zaman dahulunya ada kaitan dengan
ilmu-ilmu teluh atau ilmu hitam ini. Kang Nah, berarti salah satunya saya di lokasi ini juga sama, betul. heeh. Masih tidak jauh dari Pelabuhan Ratu juga kental dengan aura mistisnya begitu. Oh ini Biar berarti live kita kali ini lebih terasa mistisnya begitu kan. Jadi ini masih daerah-daerah Sukabumi kan? Berarti kalau gitu sejauh ini kita bisa simpulkan dong kalau Sukabumi itu daerah-daerah yang terkenal dengan entah ya mungkin zaman dulunya apakah sampai sekarang dengan ilmu-ilmu praktek perdukunan gitu, Kang? betul, justru saat ini hal-hal semacam itu sudah seolah-olah menjadi stigma atau Mmm, stereotip yang perlahan-lahan mulai untuk dikikis oleh para pemuda dan generasi penerus di wilayah Kabupaten Sukabumi begitu rekan ini. Oh, I menarik banget. Tapi see. jujur ya, semua liputannya Kang Syadan tuh aya-aya wae gitu ya. Mhm, dan selalu yang beneran kultur banget ya, yang kayak Iya, tradisional gitu, yang memang ada sejarah di masa lampaunya. Ini juga kan nyeritain yang turun temurun. bener, ini juga kan nyeritain tentang yang, apa namanya, kejadian, para dukun santet mungkin dibantai dan dibuang di tahun 1980-an kan tadi. Tapi kayak lah Kang, sebelum ke arah sana ya, kita nanti mau ngobrol juga masalah yang ini. Tapi sebelumnya kita kembali lagi ke topik utama kita mengenai Megalodon. gua Kolotok yang lagi rame. Nah, tadi ini sempat tanya kan masalah si gigi Megalodon itu. Tadi Kang Syahda menjelaskan yang kita tangkap sebelum putus-putus dan patah-patah itu adalah bahwa ya banyak warga yang ke sana akhirnya untuk kemudian menggali dan merusak gua tersebut, Kang. Boleh dilanjutkan setelah itu kumaha, Kang? Baik, saya tambahkan sedikit bahwa selain lokasi Gua Kolotok yang berada di Desa Jagamukti, beberapa wilayah lain di Kecamatan Surade, salah satunya di Desa Gunung Sungging, Mhm. juga terdapat memang hamparan fosil gigi hiu megalodon, di Mmm, mana sudah sempat diperiksa oleh salah satu profesor, saya lupa tepatnya dia dari universitas mana, tapi yang pasti beliau ini adalah salah satu eh, penggagas dari kawasan Geopark Ciletuh yang merupakan bentangan purba di masa silam. Nah, di salah satunya di Kecamatan Surade ini memang terdapat beberapa wilayah yang memang ditemukan fosil-fosil gigi hiu megalodon. Hmm. Termasuk salah satunya yang saya sebut tadi di Desa Gunung Sungging saat ini sudah berdiri museum yang menyimpan banyak sekali fosil-fosil hiu purba tersebut begitu rekan Wow. Indi dan Aryo. Berarti bisa dikonfirmasi nggak sih kalau sebenarnya di daerah sana gitu ya, di daerah Gua Kolotok itu dulunya memang adalah laut? Betul. Jutaan tahun silam memang kawasan Surade teridentifikasi memang merupakan lautan yang kemudian berubah menjadi daratan setelah terjadinya beberapa kali letusan gunung berapi begitu ya. oke. Mmm. Kang, sejauh ini komentar dari pemerintah setempat seperti apa, Kang? Mengingat banyaknya masyarakat yang akhirnya jadi berbondong-bondong nih ke Gua Kolotok demi untuk mendapatkan si fosil megalodon tersebut gitu. Dan kalau boleh tahu Kang, emang value-nya berapa sih, gigi megalodon ini sampai orang berburu untuk mencari dan ya tadi tendensinya akhirnya jadi merusak ya si Gua Kolotok ini gitu karena digali terus-menerus? Baik, sebetulnya sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait perburuan gigi hiu megalodon khususnya di Kecamatan Surade, umumnya yang memang terjadi di kawasan Desa Jagamukti di mana terdapat Gua Kolotok yang memang menyimpan sejarah kelam masa lalu Pajampangan. Mhm. Artinya kalau untuk langkah konkret beberapa kali petugas pemerintah desa dengan kepolisian juga melakukan penggerebekan di beberapa lokasi untuk mengurangi aktivitas perusakan lingkungan tersebut. Namun apa daya beberapa kali ditertibkan, beberapa kali juga para pemburu gigi hiu megalodon ini berdatangan ke lokasi. Terkait nilai atau value dari gigi hiu megalodon ini ternyata memang cukup menggiurkan ya. Satu gigi hiu megalodon dalam kondisi utuh itu bisa dihargai sampai ratusan hingga bahkan puluhan juta bahkan Wow. ratusan juta begitu rekan Indi dan Aryo. Wow, itu berarti Mmm. kan sebenarnya YTTA ya alias yang tahu-tahu aja gitu karena kalau misalnya mereka memang tidak, quote unquote penyuka gitu ya atau mungkin juga mereka tidak berbisnis di gigi megalodon atau di barang-barang purbakala, ya nggak akan mau ngehargain segitu gitu. Lalu orang-orang yang kemudian mencari itu punya linknya dapat dari mana Kang sampai kenalan sama si YTTA ini? Mungkin asalnya dari media sosial ya, karena Oh. kebanyakan dari warga saat ini bertransaksi finansialnya melalui salah satu aplikasi keuangan ini PayPal ya. Hmm. Jadi mereka ini mempromosikannya lewat media sosial, kemudian bahkan juga ada di e-commerce. Mhm. Mereka mengiklankan secara khusus gigi hiu megalodon dengan berbagai kondisi ya. Hmm. Seperti itu rekan Indi dan Aryo. Berarti Oke. orang luar negeri Iya, kebanyakan ya? transaksinya udah pakai Betul. PayPal ya, udah mancanegara Hmm. berarti ya, Kang, ya. Wah, kita juga Eh, satu dong, aku apa? penasaran. Apa-apa? Ini kan gigi megalodon. Mhm. Megalodon tuh yang aku tahu itu kan gede banget ya. Iya, kayak kemarin film mungkin yang barunya Meg ya, ada tuh. Iya. Heeh. Nah, berarti itu gua sebenarnya gede banget dong, Kang.
Kalau sampai ada gigi dalam Betul, situ bisa mah. jadi. Kan terus logikanya nih ya, kenapa gigi megalodon itu kalau dulunya lautan dalam gitu ya, si area, Gua Kolotok itu, kenapa ada dia di dalam gua gitu kan, kenapa nggak di luarnya gitu kan bisa Iya, jadi. makanya berarti si guanya tuh segede itu Heeh, sampai masuk si ke dalam. iya. Mhm. Artinya penampakan atau penemuan warga terkait gigi hiu megalodon itu terjadi sekitar tahun 2002, perburuan secara masif, di mana saat itu justru gigi hiu megalodon itu ditemukan di hamparan-hamparan sawah dan perkebunan warga. Ada Oh. beberapa di antaranya memang terdapat di gua-gua, salah satunya di Gua Kolotok ini, di Desa Jagamukti begitu. Berarti memang kesimpulannya kayaknya udah yang di daratnya, tanda kutip gitu ya, anggaplah yang, gua bukan darat tapi ke dalam lagi gitu ya, Hmm. itu udah habis gitu ya kan, dijarahin sama manusia. Nah sekarang mulai masuknya ke gua-gua dengan harapan bisa menemukan juga banyaknya fosil gigi megalodon gitu ya, Kang? Tepat sekali rekan ini, Nah, seperti itu. Baik. ini yang menarik lagi adalah tadi pernyataannya Kang Syahdan bahwa sekarang di daerah Sukabumi ini sudah mulai mengarahkan gitu ya untuk ke arah yang positif, pemuda-pemudanya sudah tidak lagi berhubungan dengan dunia magic gitu ya. Kang, ada nggak tokoh masyarakat yang kemudian ibaratnya tuh mencoba mengedukasi warganya juga agar kemudian lebih ke arah yang positif dan juga membersihkan nama Sukabumi itu sendiri agar menjadi harum begitu, Kang? Jadi memang ada beberapa langkah dan upaya, salah satunya dari beberapa tokoh masyarakat, salah satunya saya berbincang dengan Ak Soleh. Hmm? Beliau ini adalah ketua Padepokan Munding Wangi di wilayah Pajampangan. Nah, beliau ini meluruskan istilah teluh. Teluh Hmm. yang selama ini identik dengan santet atau ilmu hitam. Sebenarnya di zaman dulu, menurut dari Ak Soleh ini, teluh adalah tetekon leluhur atau peringatan dari leluhur Oh. atau perintah dari leluhur. Misalkan ada satu mata air di kawasan hutan itu tidak boleh diganggu, ada pohon yang tidak boleh diganggu, itulah yang disebut teluh alias turun temurun dari masa lalu hingga masa kini. Siapapun yang melanggarnya mereka akan kabedon. Kabedon itu istilahnya mendapat hukuman ya dari alam, begitu. Wah, menarik banget. Kemudian ada juga dari beberapa pemuda setempat ada istilah kaos teluh jampang ya. Teluh jampang juga berarti tetekon leluhur. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kemudian di bidang pariwisata saat ini masyarakat setempat juga menggalakkan Desa Hanjeli yang baru saja kemarin pendirinya ya ini Hidayat Asep mendapatkan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan aktivitasnya untuk wilayah Pajampangan mencoba untuk membalikan istilah negatif soal Pajampangan yang terbelakang, kalau istilahnya warga sini menyebutnya ale, menjadi masyarakat yang modern, maju dan berpikir cerdas dengan lingkungan sekitarnya, salah satunya adalah melalui pariwisata. Kemudian juga ada seorang aplikator yang membuat aplikasi yang mirip dengan transportasi online, semacam itulah. Saat ini masyarakat Pajampangan mulai maju dan modern begitu. Oke. Kang, apakah mungkin ada niat dari masyarakat setempat atau mungkin udah ada usulan gitu ya yang terendus dari pemerintah setempat juga, apa nggak sekalian ini dikukuhkan aja jadi misalnya tempat pariwisata gitu yang sepertinya kan dari tadi ceritanya syarat akan ini ya, cerita-cerita sejarah gitu supaya nanti jatuhnya juga memang jadi edukasi buat semua masyarakat aja gitu, Kang? Oke, kalau dari sisi budaya, Gua Kolotok sebenarnya berpotensi dijadikan situs edukasi sejarah dan kearifan lokal. Artinya ada sejarah yang memang terjadi walaupun kelam di masa lalu. Itu bukan hanya sebatas obrolan-obrolan liar, tapi juga fakta-fakta yang disaksikan oleh sejumlah narasumber yang sempat saya temui pada pekan kemarin. Namun sayangnya harapan-harapan ini belum betul-betul dikelola dengan baik usulan-usulan ini oleh pihak pemerintah setempat. Padahal dari pihak desa sendiri menginginkan bahwa lokasi ini dijadikan kawasan edukasi. Adapun salah satu museum yang berdiri sebagai museum gigi hiu megalodon ini tidak begitu memancing penasaran pemerintah untuk mempromosikannya dengan baik, sehingga pemerintah aparat desa setempat dengan para relawan di bawah harus berjuang sendiri untuk mempromosikan tempat ini, begitu rekan Indi dan Aryo. Iya, mungkin harus ada langkah lain gitu ya untuk memancing orang untuk pengen ngeliat gigi megalodon seperti apa. Karena sebenarnya saat ini kan sebenarnya banyak orang juga yang penasaran megalodon tuh segede apa sih gitu. Beneran ada apa enggak. Nah, bisa tuh datang ke Desa Kolotok sana ya, Kang ya. Betul. Oke, Kang, Silakan tapi dilihat. kalau boleh tahu sesuai penuturan warga sebesar apa sih? Jadi ukuran si giginya ini apakah memang sebetulnya segede kepalan tangan manusia atau mungkin lebih kecil atau bahkan lebih besar lagi gitu? Ketika saya temui kemarin itu satu fosil gigi hiu itu 2 telapak tangan dan paling kecil itu ukuran 1 telapak tangan saya begitu. Buset, Itu Oh, ukuran itu satu fosilnya. gigi. 1 gigi berarti bisa 1 gigi, gerahamnya ada yang mungkin lebih besar bahkan. Ada yang lebih oh, besar, ada yang lebih kecil.
Karena memang tergantung dari posisi gigi itu apakah di depan, bagian belakang atau Heeh. apa, itu menyesuaikan Apakah begitu gigi rekan seri Indi atau dan gigi Aryo. rahang mungkin gitu ya yang Bisa, bisa. ditemukannya atau gigi taring gitu. Oh Bisa. wow. Atau bahkan mungkin Nagita Slavina gitu ya, Mama Gigi, Mama Gigi. Atau enggak Hadid ya, gigi Hadid juga bisa kan. Aduh. Heeh. Kang Kang, Syadan, hatur nuhun Kang. Apa iya, mau nyanyi lagi nggak? eh Masih banyak. sebetulnya banyak tapi kayaknya cukup aja ya. Gak Durasi apa-apa lah, masih soalnya. ada setengah jam lagi Tadi sampai mau jam nanya, 11. iya Kang Kang. Syadan juga betah kayak di sana. Iya benar. Ini soalnya mumpung lagi lancar sinyalnya ya Kang ya. Kang, tapi kalau anak mudanya nih ya, masyarakat Desnya. Heeh. Kang, dari masyarakat atau anak muda gitu ya. Jadi sebetulnya untuk si Gua Kolotok masih serem nggak image-nya gitu atau kayak udahlah itu mah udah ditinggalin ya mungkin karena kan Kang Syahdan mah ngorek gitu ya Kang ya informasinya namanya juga jurnalis gitu. Tapi kalau generasi-generasi Z-nya lah gitu atau milenial-milenial yang udah nyerempet Gen Z itu masih menganggap Gua Kolotok ini serem dan mereka tahu sejarahnya atau sebetulnya itu juga udah kegerus Kang? Justru sebetulnya apa yang saya ceritakan dari tadi bahwa gua tersebut sebagai pembuangan mereka-mereka yang dituding sebagai dukun santet sudah 2 kali pembuktian ya. Artinya di tahun 1990 itu pernah terjadi keluarga salah satu dukun santet ini menjemput jasad dari dalam gua tersebut. Itu yang pertama. Kemudian di tahun 2021 serombongan mahasiswa yang tengah melakukan KKN di desa tersebut, mereka penasaran dengan kisah-kisah itu dan tanpa seizin warga desa dan warga masyarakat setempat, mereka menuruni mulut gua yang memang dulunya berbentuk mirip sumur dengan lebar 3 meter kurang lebih. Dia turun ke bawah dan dia menyembunyikan tengkorak kepala manusia di dalam tasnya. Pada ini akhirnya diketahui oleh pemerintah desa karena saat KKN ini berakhir, eh, ada salah seorang mahasiswa yang mengaku bahwa dia sudah menuruni lokasi itu. Ketika didesak, akhirnya dia mengakui juga dia membawa salah satu tengkorak manusia dari dalam gua tersebut yang akhirnya melalui kesepakatan semuanya tengkorak tersebut dikembalikan ke dalam gua. Ini adalah salah satu fakta yang memang bercerita dan bertutur. Sayangnya ketika saya minta untuk dokumentasi dulu pada saat tengkorak itu dikembalikan, pihak desa tidak berkenan untuk memberikan, begitu rekan Indi dan Arif. Astaga, dan itu masih baru ya Kang ya, KKN-nya tadi 2021 ya, yang mana sebetulnya after pandemi gitu atau setelah Covid dan hanya berjarak 4 tahun aja dengan masa sekarang. Disinilah the real KKN di desa Kolotok. Dan juga di desa mitos apa di desa Gua Santet ya. Iya. KKN di Gua Santet. Nah, itu bisa Ya jadi Allah. judul ya, silakan para PH. Bener. Udah jangan lama-lama, Kang Udah, Syadan mau Kang, ngeliput iya. yang ini juga kayaknya gak kalah seru Kang Syadan. Tapi ntar ceritain lagi yang ini ya. Ditunggu berarti ini kalau bisa minggu ini ya. Ngasih PR. Pressure. Iya, Enggak. soalnya Kang Syadan dia tadi tuh kayak nutup hidung lah apalah. Aku jadi penasaran apakah memang ada Bau harum-haruman lewat. yang berbeda atau ada yang dirasain di sana. Atau ada hawa-hawa gitu. Itu nanti cerita Nanti saya selengkapnya. minta mereka yang di sana untuk datang ke Mimpi Mas Aryo ya. Gak usah. Kang Syadan hatur nuhun pisan ya. Gak usah. Moal di bere alamatnya nih, moal Kan Cikuraman. udah pakai wifi zaman sekarang mah yang gitu-gitu juga kan. Kan bisa cepet. sih, eta mah tuh bisa pakai wifi demi Alek tah. Keureuh ciri aing. Kang Syadan hatur nuhun Kang Syadan. Makasih banyak Kang. Tidak Ada lagi bisa ceritanya seru mendadak banget. hilang Mas Aryo. Iya. Siap. Jangan aneh-aneh Kang Syadan. Nu siga kitu mah cuk urang mah. Ditunggu cerita-cerita menarik lainnya ya yang memang penuh akan tradisi dan juga syarat akan sejarah lah Kang ya pokoknya. Bener. Buat kita generasi muda ini supaya nggak lupa dengan sejarah kita. Tapi Kang Syadan hatur nuhun, ini obrolannya sangat menarik banget dan hiburan banget di hari Senin kita ya. Terima kasih banyak Kang Syadan. Mangga tuh Hatur dipayun. nuhun, sampai jumpa Kang. Sama-sama.